Mari kita sama-sama puji Tuhan di tempat ini. Kita berikan pujian yang terbaik di tempat ini. Amin. Water you turn into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. We rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Kita sama-sama punya Tuhan yang besar, amin. Mari kita sorakan namanya, kita sorakan kebaikannya di tempat ini. Mari kita sama-sama katakan, and if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then who could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then who could stand against? Then who could stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Say, and if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then who could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then who could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then who could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then who could stand against? Berikan tepuk tangan kepada Tuhan Yesus kita. Saudara jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita mau sama-sama nyatakan bahwa begitu besar kasih Tuhan untuk setiap kehidupan kita di tempat ini. Haleluya. We are sing for your love, oh Jesus Christ. We worship your holy name. Haleluya. Mari setiap kita yang yakin dan percaya bersama-sama katakan.
sebagai seruan hati. Sebab kasih Yesus, sungguh kasih Yesus ada bagi setiap kita. Sebab kita mengingat pengorbanannya. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari kita sembah Tuhan. Untuk memuji dan menyembah Engkau lebih lagi di tempat ini Tuhan. Siapa yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Siapa percaya bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang perkasa? Amin. Berikan sorak-sorai terbaik untuk Tuhan Yesus kita. Luasnya dunia dan seluruh semesta dalam genggaman-Mu, demikian hidupku. Dalam kesesakan Kau takkan tinggalkan, sinarlah kalungku, teguhlah imanku. Jika Tuhan yang berperang, siapakah dapat melawan? Kemenanganku ada dalam-Mu. Kemuliaan-Mu Kau pancarkan, tata-Mu takkan tergoyahkan. Kuasa maut telah dikalahkan, Tuhan Kau
dan seluruh semesta dalam genggaman-Mu. Demikian hidupku. Dalam kesesakan Kau takkan tinggalkan. Sirnalah kalutku, teguhlah imanku. Sama-sama katakan, jika Tuhan yang berperang, siapakah dapat melawan? Kemenanganku ada dalam-Mu. Oh, kemuliaan-Mu Kau pancarkan, kata-Mu takkan tergoyahkan. Kuasa-Mu telah dikalahkan. Tuhan Kau berkuasa. Ku angkat suaraku berseru, Tegadan dahsyatlah nama-Mu. Segenap jiwaku kan bersorak, nyatakan Yesus Kau perkasa. Yesus Kau perkasa. Kau perkasa Tuhan di tempat ini. Kami tinggikan nama-Mu. Sama-sama kami katakan, jika Tuhan yang berperang, siapakah dapat melawan? Kemenanganku ada dalam-Mu. Jika Tuhan yang berperang, siapakah dapat melawan? Kemenanganku ada dalam-Mu. Oh, kemuliaan-Mu Kau pancarkan, kata-Mu takkan tergoyahkan. Kuasa maut telah dikalahkan. Tuhan Kau berkuasa. Ku angkat suaraku berseru, megah dan dahsyatlah nama-Mu. Segenap jiwaku kan bersorak, nyatakan Yesus Kau perkasa. Yesus Kau perkasa. Sama-sama katakan, Yesus Kau perkasa. Coba dipersilakan untuk kembali. Kita akan bersama bersiap untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sekarang Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami berikan yang terbaik karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Yesus. Dalam Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan yang terbaik. Amin. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau layakkan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Hembuskanlah nafas-Mu penuhiku. Setiap musim hidupku Kau sertaku. Ku arahkan mataku padamu. Segenap jiwa dan hatiku berseru. Kami angkat tangan kami Tuhan. Yesus, Kau di dalamku. Kau besertaku. Amin Tuhan. Kan ku serahkan segala
untuk jadi seperti-Mu. Berikan sorak-sorak buat Tuhan kita Yesus Kristus. Thank you Jesus. Mari kita angkat pujian ini lebih sungguh lagi bersama-sama buat Tuhan. Oh, bukan lagi ku hidup, bukan lagi ku hidup untuk diriku sendiri, untuk diriku. Oh, anugerah-Mu, anugerah pengorbanan selamatkanku. Come on church. Ku arahkan mataku padamu, segenap jiwa dan hatiku berseru, Yesus, Kau di dalamku, Kau besertaku, Kan ku serahkan, kan ku serahkan segalanya, ku jadi seperti-Mu. Kau di Ku di dalam-Mu, amin, amin Tuhan. Kau penyelamatku, segenap hidupku ku jadikan persembahannya. Once more, Kau di dalamku, Kau di dalamku, benar Tuhan, dan Kau besertaku Tuhan. Kau besertaku, Dengan sungguh kami mau katakan, kan ku serahkan segalanya, ku jadi seperti, ku di dalam-Mu, ku di dalam-Mu, Kau penyelamatku, segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. tak ada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Angkat tanganmu dan katakan, Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Tiada kuasa, Tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku, Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. dalam kasih Kristus saya undang kita untuk bangkit berdiri. Tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku, Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. katakan, Kau di dalamku, kami percaya Tuhan. Kau besertaku, Kan ku serahkan, kan ku serahkan segalanya, ku jadi seperti-Mu. katakan ku di dalam-Mu Tuhan. Ku di dalam-Mu, Amin. Kau penyelamatku, Kau penyelamatku, segenap hidupku
kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu, yang menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagimu. Tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagimu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Yesus, Engkau di dalam kami. Yesus, Engkau di dalam kami. Haleluya. Engkau menuntun kami dari dalam. Engkau membawa kami kepada kesempurnaan. Tidak ada mujizat yang lebih besar daripada Kristus yang ada di dalam kami. Tidak ada tujuan yang lebih besar daripada Yesus yang menuntun kami. Kami menyanyikan tentang pengalaman yang luar biasa berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Biarlah kami mendedikasikan seluruh hidup kami bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah. Terima kasih buat kasih tanpa syarat. Terima kasih buat kesetiaan tanpa batas. Haleluya. Kami berkata kami memiliki Tuhan karena Tuhan lebih dulu memilih kami menjadi kepunyaannya. Kami berkata kami mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kami. Kami berkata kami setia karena Tuhan lebih dulu setia. Jadi kami setia dalam kesetiaan Tuhan. Berfirman saat ini buat yang setia, buat yang datang dengan lapar dan haus akan kebenaran. Kenyangkan, puaskan dengan semua yang terbaik yang Bapa sudah sediakan. Dalam nama Yeshua Masiah kami siap terima kebenaran. Semua yang siap diberkati katakan amin. Amin. Silakan duduk. Shalom Besem Yeshua Masiah. Sukacita sekali di hari pertama minggu kita ada di tempat yang Tuhan tetapkan. Kita ada di Kairos waktunya Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan selalu buat hal yang baru ketika kita datang untuk beribadah dan menyembah Tuhan. Amin. Garis bawahi, Tuhan selalu buat hal yang baru dalam hidup kita. Mari kita melihat tema YHS secara nasional pada bulan Juni. Great Successor. Penerus yang luar biasa. Ya, kalau kita membaca kitab suci, selain kita membaca kebenaran,
selain kita punya hubungan dengan Tuhan yang adalah firman itu sendiri, tetapi kita kalau baca kitab suci maka sebenarnya adalah kita melihat yang namanya toledot. Toledot itu adalah silsilah. Jadi toledot adalah silsilah. Silsilah yang dimulai dari orang Ibrani menyebutnya adalah Hameleh. Hameleh itu gen atau DNA. Lalu kita kalau baca kitab suci berarti kita melihat dari satu generasi kepada generasi yang lain. Yalah atau Yelet, itu kitab suci. Misalnya begitu kita membaca Kejadian, maka kita ketemu dengan seorang tokoh yang tidak terlalu terkenal, tetapi dia adalah penerus, yaitu Set. Siapa itu Set? Anak Adam bukan? Ya, dari Set terus ditelusuri, maka kita akan ketemu dengan seseorang yang luar biasa, orang hebat, yaitu Nuh. Dia terima pewahyuan dari sorga untuk membangun bahtera. Lalu kalau kita lihat anak-anak Nuh, maka lahir ada Sem, Ham, dan Yafet. Lalu kita ambil satu anak saja dari Sem. Begitu kita baca terus anak Sem terus secara toledot silsilah, secara DNA, maka kita ketemu dengan bapak iman kita, Abraham. Ya, dari Sem lahir Abraham. Dan dari sini kita sudah tahu Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Itu luar biasa, silsilah itu. Maka Matius pasal 1 adalah tentang silsilah, itu sama dengan penerus. Tetapi ayat 17 berkata itu sesuatu yang dahsyat dari Abraham sampai Daud. Itu 14 generasi orang-orang benar. Lalu dari Daud sampai pembuangan ke Babilonia, 14 generasi juga. Semuanya orang benar. Selalu. Lalu dari pembuangan Babel sampai ke siapa? Sampai ke mana? Iya, Matius 1:17. Sampai Yesus, kata kitab suci. Dari Abraham sampai Daud, 14 generasi. Dari Daud sampai orang Yahudi dibuang ke Babel, 14 generasi. Dari Babel sampai Kristus lahir, 14 generasi. Lalu saya cari lagi, dari Kristus terus berapa generasi? Tidak dicatat dalam kitab suci. Tetapi disebut di atas batu karang ini, aku dirikan, aku bangun jemaatku, dan alam maut tidak dapat menguasainya. Amin. Jadi silsilah dalam kitab suci hanya sampai Yesus. Tidak ada lagi. Artinya apa? Artinya kita adalah generasi dari Yesus Kristus. Amin. Iya. Sesudah Kristus lalu gereja. Yesus yang melahirkan gereja. Haleluya. Tapi ada ayat yang dari sinode kita harus baca. 2 Timotius pasal 1 ayat 5 dan 6.
Ini tema dan ayat dari sinode. 2 Timotius pasal 1 ayat 5 dan 6. Aku juga mengingatkan akan imanmu yang tulus, ini kepada Timotius dari Rasul Paulus, yang dahulu ada pada nenekmu Lois dan ibumu Eunike. Dan aku pun yakin itu juga ada di dalam dirimu sekarang. Karena itu aku mengingatkan engkau untuk membangkitkan karunia Elohim yang ada padamu melalui penumpangan tangan siapa? Tanganku. Yang kedua, saya baca lagi. 1 Timotius pasal 1 ayat 1 dan 2. Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus, sesuai perintah Elohim, juru selamat kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, pengharapan kita, kepada Timotius, anakku. Wow. 1 Timotius pasal 1 ayat 1 dan 2. Timotius, anakku yang sah dalam iman. Ternyata di dalam Kristus kita punya anak yang lain, yaitu bukan Gen, bukan Hameleh, bukan Yalah, tapi anak adopsi itu ya. Dalam iman Paulus katakan demikian. Ya, anakku yang sah dalam iman. Anugerah, kemurahan, damai sejahtera dari Elohim, Bapa kita, dan Kristus Yesus, Tuhan kita. Satu lagi, masih tentang Timotius. 1 Timotius pasal 4 ayat 14-15. Jangan mengabaikan 1 Timotius pasal 4 ayat 14-15. Jangan mengabaikan karunia rohani yang telah diberikan kepadamu melalui nubuat dengan penumpangan tangan para penatua. Peliharalah semua ini, tetaplah berada di dalamnya, supaya kemajuanmu menjadi nyata dalam segala hal. Ini murid yang spesial. Spesial karena apa? Di dalam Kejadian pasal 3, Yeshua HaMashiach disebut benih perempuan. Dan itu powerful. Karena memang Yesus lahir bukan dari gen Yusuf. Bukan. Maka kitab suci menyebutnya Yesus Kristus lahir dari benih perempuan yang meremukkan kepala ular itu. Amin. Nah, ini kita ketemu satu lagi anak rohani dari Timotius yang ternyata dia silsilah imannya bukan dari bapaknya, tapi justru dari neneknya dan dari ibunya. Jadi Timotius ini generasi ketiga. Dia dapat iman yang turun dari Lois kepada Eunike, kemudian kepada dia. Dan bukan hanya itu, tetapi dia juga mendapatkan transfer dari rasul besar perjanjian baru, yaitu Paulus. Dan bukan hanya itu, dia diperlengkapi lagi dengan penumpangan tangan penatua. Wow. Ini luar biasa bukan? Saya memberikan sebuah contoh ya. Yeshua HaMashiach punya 12 rasul bukan? Lalu kalau kita baca kitab suci, maka ada rasul yang paling dicintai. Saya baca ayat itu dan baca berkali-kali dan baca lagi.
Dan memang tetap begitu. Ada murid yang sangat dikasihi. Siapa dia? Yohanes. Nah, yang saya cari apa? Kok bisa dari 12 ada satu yang lebih dicintai? Apakah Tuhan kita seperti itu? Dari semua gembala di YHS hanya satu yang dicintai, lalu yang lain? Masalah dong. Dari ribuan diaken yang mempertaruhkan hidupnya untuk melayani YHS, lalu hanya satu yang dicintai. Dari sekian imam musik, para pemuji, lalu hanya satu yang dicintai. Itu saya bergumul cukup lama itu. Masa Tuhan saya seperti itu? Ada satu yang lebih dicintai. Cukup lama. Saya buka kitab suci, saya baca dan baca banyak referensi. Kok ada? Yesus punya 12, kenapa yang satu lebih dicintai? Masalah bukan? Akhirnya saya ketemu jawabannya. Kalau saya tidak ketemu jawabannya, tidak mungkin saya di mimbar dan mengkhotbahkannya. Dan jawabannya ternyata itu murni, fix, pasti kesaksian pribadi Yohanes. Yesus tidak pernah berkata, dari 12 aku cinta satu. Tidak pernah. Never. Tangkap ini. Yesus tidak pernah berkata, aku lebih cinta Yohanes daripada yang lain. Tidak. Yohanes yang berkata, aku murid yang dikasihi. Sudah tangkap belum? Sudah tangkap? Mestinya kalau khotbah di jemaat yang pinter tidak boleh terlalu jelas. Ya kan sudah pinter ya. Ya. Hanya contoh diaken yang dekat dengan Pastor Petrus sebagai gembala lokal di sini yang berkata, Pastor Petrus baik. Aku terima banyak kebaikan. Yang tidak dekat, yang jauh tidak bisa berkata apa-apa. Jadi bukan Yesus lebih mencintai Yohanes, bukan. Yohanes yang lebih banyak menerima. Dia kapasitasnya diperbesar. Dia lebih mendekatkan dirinya. Maka kitab suci berkata dia bisa sandar di dada Yesus. Kan semua juga boleh sandar. Yang lain kan memilih untuk jauh. Yohanes memilih untuk melekat sandar pada dadanya. Jadi bukan Tuhan lebih cinta Yohanes dan yang 11 tidak. Tetapi Yohanes yang mendekat dan menerima cinta yang lebih besar. Amin. Cintanya Yesus sama, tapi yang menerima lebih banyak itu Yohanes. Ya seperti listrik di sini kan mensuplai energi ke lampu-lampu ini kan berbeda. Yang membedakan wattnya kan. Kalau ada yang 5 watt ya terangnya 5 watt. Tapi yang wattnya 100 kan lebih bercahaya. Jadi sumbernya sama. Tapi daya serapnya berbeda. Saya rindu jemaat semua menerima cinta yang sempurna dari Tuhan. Dan semua berkata, aku dicintai Tuhan. Amin. Ya kan begitu. Nah, Paulus ini kan punya murid banyak sekali. Ada Titus, ada Filemon dan banyak sekali. Tapi kenapa yang satu ini dia berkata, ini anakku yang sah. Bukan Paulus pilih kasih, bukan. Tapi yang satu ini
mendekat kepada Paulus. Yang satu ini sudah terima iman dari nenek dan ibunya, kemudian dia dekat dengan orang yang diurapi, kemudian dia punya akses ke para penatua di gereja. Ini orang ini hebat sekali. Maka dekatlah dengan orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang diurapi Tuhan. Penerus itu selalu dimulai dari anak, ya loh. Ini kan anak rohani, tetapi juga anak secara DNA. Penerus itu juga adalah hamba. Hamba itu penerus loh. Kita lihat Yosua 1 ayat 1 dan 2. Yosua. Kita lihat Yosua pasal 1 ayat 1 dan 2. Sesudah kematian Musa, hamba Yahweh. Ini luar biasa. Garis bawahi, pelan-pelan. Berfirmanlah Yahweh kepada Yosua, anak Nun. Kenapa Musa tidak disebutkan anak siapa ya? Begitu Yosua disebutkan anaknya Nun. Nanti kita lihat ya. Dan ditambah lagi catatan ini yang tidak bagus. Pelayan Musa, Zakir Mose itu aslinya. So tahu kata Zakir itu sangat tidak menyenangkan. Ya, Zakir itu kata dasarnya adalah pesuruh, budak. Ya, Zakir, Mose. Nah, Tuhan berkata begini, Mose hambaku telah mati. Sekarang bangkitlah engkau dan seluruh umat ini, seberangilah sungai Yordan ini ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada Bani Israel. Mose disebut begini, Musa hamba Yahweh. Mose itu Obadiah hamba Yahweh. Obadiah atau bahasa Ibrani lainnya adalah Avadim Elohim, hamba Tuhan. Terhormat ya. Hamba Tuhan. Kamu siapa? PDP, pembantu pendeta. Yang satu hamba Tuhan direct ke sorga, yang satu mengintili pendeta. PDP kan? PDP kan pembantu pendeta kan? Atau pendeta pembantu, sama saja, beda istilah. Jadi Musa itu orang besar, Obadiah hamba Yahweh, Avadim Elohim, itu luar biasa. Lalu ada seseorang yang jadi abdi. Itu terjemahan lainnya, ya. Jadi abdi, jadi zakir, jadi pesuruh Musa. Jadi bukan hanya anak yang jadi penerusnya, tapi ternyata hamba juga jadi penerus. Saya tahu ada sebuah gereja yang saya pernah melayani di sana. Dan saya pernah tinggal di asrama dekat gereja itu. Waktu dipersiapkan jadi hamba Tuhan. Dan gembala senior ada asistennya. Asisten merangkap driver pribadi, supir pribadi. Jadi setiap hari ya kita lihat berdua pergi, dia bawa tasnya untuk hamba Tuhan senior, dibukakan pintu mobil dan selalu bersama-sama. Selalu bersama-sama. Lalu saatnya gembala senior rest in heaven. Satu kali di doa malam, yang asistennya ini yang melayani, begitu dia pegang mic, dia berbicara.
dia menyembah, dia doakan orang-orang. Suasananya beda. Orang-orang terlempar dari kursinya. Ada beberapa hamba Tuhan yang memang dipersiapkan oleh senior di situ. Saya langsung saja pada tujuannya. Sudah tahu, hari ini yang mimpin salah satu gereja besar adalah ini asistennya. Dari gembala senior yang sudah rest in heaven, yang suka bawa tasnya, yang suka bukakan pintu. Itu luar biasa. Satu kali Morris Rulu dengan timnya datang begitu banyak pembicara hebat. Lalu Morris tunjuk seseorang. Bukan kulit putih, kulit hitam. Namanya Tim Story. Dia bilang begini, saya impartasikan semua karunia urapan yang ada pada saya kepada dia. Itu luar biasa. Orang kulit hitam. Padahal timnya Morris Rule kan kulit putih semua. Kulit hitam hanya satu. Dan ternyata ini asistennya dulu. Diimpartasikan. Apa artinya? Bangun relasi yang baik untuk orang-orang yang diurapi Tuhan, dipakai Tuhan. Amin. Bangun relasi yang baik untuk orang-orang yang diurapi Tuhan, dipakai Tuhan. Karena kita akan menerima yang namanya impartasi. Serius. Kita akan terima yang namanya impartasi. Jadi kita bisa direct from heaven. Bisa. Tuhan bisa langsung pada seseorang untuk mengambilnya, mengurapinya. Kan Tuhan langsung kepada Yesaya. Tuhan direct langsung kepada dia. Banyak nabi-nabi Tuhan langsung ketemu. Tidak melalui orang lain. Dan memang itu hak prerogatifnya Tuhan. Tetapi juga dalam kitab suci, Tuhan tidak direct langsung kepada seseorang. Tuhan melalui orang tuanya. Ya, maka anak cucu orang benar melalui orang tuanya. Melalui orang itu lahir dalam satu generasi yang takut akan Tuhan. Orang itu lahir dalam silsilah orang benar. Jadi Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memperlengkapi kita supaya kita lebih maksimal dalam hidup kita. Amin. Kita melihat satu ayat lagi yang powerful, yang luar biasa di dalam Kisah Rasul pasal 3, Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-25, Kisah Rasul pasal 3 ayat 25. Ya, ini direct ya, tetapi juga melalui perantara. Kisah 3 ayat 25, ini khotbah Petrus yang luar biasa sesudah peristiwa Pentakosta ya, ini khotbah Petrus. Kamu adalah pewaris dari nubuatan itu. Nubuatan berarti para nabi bukan? Para nabi. Ya, para nabi. Kamu adalah pewaris dari nubuatan itu dan dari perjanjian. Ada dua hal. Ada nubuatan dan ada perjanjian yang telah diberikan Elohim kepada para leluhur kita. Nah, ketika Dia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Amin. Haleluya. Ini luar biasa. Apa artinya? Kita menjadi pewaris dari nubuatan.
kita mewarisi apanya? Kan yang bernubuatkan para nabi. Yang kita warisi adalah penggenapan dari nubuatan-nubuatan dalam kitab suci. Amin. Karena kitab suci berkata semua yang difirmankan Tuhan akan digenapi di muka bumi ini dengan segera pada waktunya Tuhan. Jadi semua yang difirmankan Tuhan melalui para nabi digenapi dalam hidup kita. Amin. Maka kitab suci berkata semua janji Elohim di dalam Kristus adalah ya. Dan kita berkata amin. Jadi percayalah bahwa semua firman yang diucapkan para nabi terjadi dalam hidup kita. Digenapi dalam hidup kita. Dan ayat ini berkata, ternyata janji Elohim kepada Abraham juga terjadi dalam hidup kita. Yaitu semua bangsa di bumi akan diberkati. Nah, jadi kita adalah anak-anak Abraham yang terima blessing. Dan blessingnya adalah di dalam Yeshua HaMashiach. Amin. Kita lihat satu lagi yang powerful, yang luar biasa, yaitu Ibrani pasal 11 ayat 40. Ibrani 11 ayat 40. Nah, Ibrani pasal 11 ini adalah daftar dari orang-orang besar di dalam perjanjian lama. Dimulai dari Habel, bukan? Lalu Henok yang naik ke surga, lalu Nuh, lalu Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, nabi-nabi, Daud, semua sampai ayat 39. Jadi Ibrani 11 kan ayat 1 kan bicara tentang iman. Lalu terus sampai ayat 39. Daftar orang-orang hebat. Ya. Daftar dari generasi perjanjian lama yang dipakai Tuhan, yang diurapi Tuhan, dahsyat luar biasa. Lalu kita tiba pada ayat yang ke-10. Nah, ini dia ayat 10. Ayat 40 maksud saya. Ibrani 11 ayat 40. Sebab Elohim telah apa? Menyediakan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Imani itu. Jadi imani ayat ini. Sesuatu yang lebih baik untuk saya. Jadi, kalimat pendek itu saja. Sesuatu yang lebih baik untuk saya. Saya baca lagi. Sebab Elohim telah menyediakan sesuatu yang lebih baik untuk kita, sehingga tanpa kita mereka itu semua orang hebat di dalam perjanjian lama yang daftarnya ada di situ, ya, daftarnya ada di Ibrani 11. Wah, ayat ini saya berdoa supaya kita merasa layak, ya. Karena ini hak istimewa yang luar biasa. Tanpa kita, mereka tidak akan dibuat menjadi sempurna. Padahal di sana ada Abraham loh. Di sana ada Musa. Di sana ada orang-orang besar yang melewati api. Hebat mereka. Tapi bagian akhir dari daftar orang-orang besar, kitab suci berkata, sebab Elohim menyediakan sesuatu yang lebih baik untuk kita.
Semua tokoh di dalam perjanjian lama adalah orang-orang besar. Orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya. Orang-orang mengalami kebaikan Tuhan. Kalau kita baca itu, mujizat, mujizat, mujizat. Tapi ternyata di dalam perjanjian baru, kitab suci berkata, mereka sudah mengalami hal-hal yang luar biasa yang baik. Tetapi bagi kita sesuatu yang lebih baik. Amin. Itu luar biasa. Buat kita sesuatu yang lebih baik. Lebih baik. Luar biasa. Lalu sehingga tanpa kita mereka tidak akan dibuat menjadi sempurna. Tanpa kita mereka tidak dibuat menjadi sempurna. Jadi seperti generasi orang benar itu seperti tongkat estafet. Saya kok percaya gereja adalah generasi terakhir karena kita adalah generasi Kristus. Amin. Ya. Jadi kita adalah generasi terakhir. Kita adalah umat pilihan Tuhan yang terakhir dalam sejarah kitab suci. Karena dan kita adalah generasi Kristus. Amin. Haleluya. Ada sesuatu yang lebih baik yang disediakan buat kita. Nah, sesuatu yang lebih baik buat kita yang mereka tidak pernah alami itu apa? Kan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Lebih baik. Artinya kan orang-orang besar itu belum pernah mengalaminya. Dan Elohim sediakan buat kita sesuatu yang lebih baik. Haleluya. Apa yang lebih baik? Apa yang, pertanyaan begini, apa yang mereka belum alami dalam kehidupan mereka, orang-orang besar di dalam perjanjian lama? Apa yang mereka belum pernah alami seperti kita alami saat ini? Kita lihat Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang ke-8. Kita lihat ini nanti bisa paham. Ibrani pasal yang ke-8. Ya. Aku akan mengadakan perjanjian yang baru. Mereka tidak pernah mengalami yang namanya New Covenant. Karena mereka hidup dalam Old Covenant. Amin. Kita terima perjanjian yang baru. Ini dibuatkan loh. Ini ada Yeremia pasal 31 itu, ini Ibrani kutip dari perjanjian lama. Kita terima yang namanya New Covenant. Kita adalah generasi New Covenant. Amin. Haleluya. Perjanjian yang lama dibuang? Tentu tidak. Tentu tidak. Ya toh. Kalau hari ini Indonesia maju, ya kita tidak bisa lupa 17 Agustus 1945, ya toh. Jangan kita sudah 2023, ya sudah kita di sini saja. Buang 17 Agustus 1945. Artinya kita kehilangan jejak, kita kehilangan sejarah, kita kehilangan akar kita. Jadi kita adalah umat New Covenant.
Kita harus bangga itu ya. Haleluya. Terus apa lagi? Ayat 9 ya. Ayat 9. Nah, ya tidak seperti perjanjian yang telah aku buat dengan leluhur mereka pada waktu aku menuntun dan memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, karena mereka tidak setia kepada perjanjianku, maka aku mengabaikan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 10, nanti kita akan lihat ya. Ayat 10 berkata demikian. Maka inilah perjanjian yang aku buat dengan kaum Israel waktu itu, firman Tuhan, aku menaruh hukum-hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, dan aku akan menjadi Elohim mereka dan mereka akan menjadi umatku. Itu luar biasa. Tahu bedanya powerful. Orang Israel kan pegang kitab. Kita tidak punya kitab. Jadi perjanjian yang baru itu bukan kitab. Listen to me. Perjanjian yang baru bukan kitab. Bukan. Perjanjian yang baru adalah Tuhan memenuhi akal budi kita dan hati kita dengan firman-Nya. Tepuk tangan buat Tuhan. Kalau perjanjian yang lama kan kitab. Mereka pegang kitab kemana-mana, itu bawa Taurat kemana-mana itu kan. Bahkan digantung di lehernya. Perjanjian yang baru bukan kitab, tetapi firman yang hidup yang Tuhan taruh. Tuhan yang taruh, bukan kita yang ambil. Kalau kita ambil, kita hanya ambil sebagian. Tapi perjanjian yang baru, Tuhan taruh semuanya dalam hati kita, dalam pikiran kita. Mujizat pasti terjadi. Amin. Itu luar biasa. Ya, terus ayat 11. Ayat 11 bilang ini. Nah, ini dia yang saya maksudkan. Perjanjian baru ya. Mereka tidak akan lagi mengajar sesamanya, saudara-saudara, dengan mengatakan, ayo kenal Tuhan. Ayo mari kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, bisa penting, bisa tidak penting lagi. Sorry itu saya. Ya, kalau Anda berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan dengan kekuatanmu, dengan seluruh kemampuanmu, makin gelap. Saya mau doa pagi supaya saya lebih kenal Tuhan. Kalau doa pagi supaya hidupmu lebih baik, ya. Aku mau baca kitab suci supaya aku lebih kenal Tuhan. Kalau Tuhan tidak buka pikiranmu, Lukas 24 ayat 45, Ia membuka pikiran mereka dan mereka mengenal kitab suci. So mau baca kitab suci bolak-balik berapa kali pun tidak mengerti, kan dia tidak buka pikiran kita. Nah, perjanjian baru itu begini. Tak ada lagi, ayo mari kumpul biar lebih mengenal Tuhan. Itu bagus. Tapi susah payah kita karena kita berusaha kan mengenal Tuhan. Saudara berusaha mau mengenal saya saja susah kan? Ya. Saya dengan istri sudah 40 tahun saja kadang masih susah ya toh. untuk mengenal ya toh. Oke. Dan sebab semua orang kecil sampai yang besar akan mengenal aku. Aku adalah Yesus yang sudah datang. Kalau di dalam perjanjian lama kan suara, nama Yahweh. Bagaimana mengenalnya? Maka dia datang. Yesus datang. Dan ada di tengah-tengah kita. Dan dia yang memperkenalkan dirinya. Aku gembala yang baik, aku roti hidup, aku jalan kebenaran dan kehidupan. Amin. Dia yang perkenalkan dirinya. Lalu kita sambut dia karena dia yang memperkenalkan dirinya. Kalau kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, nah itu masalah kita. Dia menyediakan selalu yang lebih baik buat kita. Tiap hari bangun dan katakan, hari ini aku terima yang lebih baik, yang lebih baik. Karena aku umat perjanjian baru. Katakan amin. Tepuk tangan buat Raja kita. Mari kita terima Tuhan. Semua yang Tuhan sediakan
blessing yang Tuhan sediakan, janji yang digenapi, nubuatan yang tergenapi dalam hidup kita. Haleluya. Hampiri Tuhan saat ini. Hampiri Tuhan. Kita menyembah Dia beberapa saat sebagai ekspresi cinta kita kepada Tuhan. Haleluya. Anugerah yang luar biasa. Orang-orang hebat di dalam perjanjian lama, mereka tidak pernah mengalami anugerah seperti hari ini kita terima dalam hidup kita. Karena Yesus datang membawa anugerah buat kita. Haleluya. Jadi apapun yang kita buat dalam hidup kita, semua karena anugerah. Tidak ada lagi karena kekuatan kita, tidak ada lagi karena kemampuan kita, karena pengalaman kita, karena usaha kita. Semua oleh karena anugerahnya. Dia yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Biar setiap hari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Ya, Bapa kami terima kekal aliran itu. mulia, Kau hadir di sini. Ya, Memulihkan hati, oh, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Yes. Bapa kau mendengar. Kita berdiri sejenak, kita menyembah Tuhan sesaat saja. Ekspresikan hatimu kepada Tuhan. Ekspresikan cintamu kepada Tuhan di dalam cintanya yang sempurna dalam hidup kita. Haleluya. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Amen. Rohmu bekerja selalu. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Kami terima otoritas dan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kau hadir di sini. Haleluya. Yes. Menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa. Kami berdiri di aliran kuasa itu saat ini. Kami berdiri di aliran kemuliaan itu saat ini. Haleluya. Kami terima pemulihan, kami terima kesembuhan, kami terima janji Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami terima penggenapan nubuatan hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Jamah semua yang percaya, jamah semua yang berseru kepada Tuhan, jamah semua yang menyembah Tuhan. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi. Blessing dari surga dicurahkan dalam hidup kami. Kami diperbarui lagi, kami dikuatkan lagi, kami dibawa ke tempat yang lebih tinggi lagi bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami umat perjanjian baru, kami generasi perjanjian baru yang Tuhan datang kepada kami dan memperkenalkan dirinya dan
ini. Api turun di sini dalam nama Tuhan Yesus. YHS Jakarta terjadi revival. YHS Jakarta api turun dari surga. YHS Jakarta kemuliaan Elohim didemonstrasikan. YHS Jakarta mengalami great harvest, tuaian yang dahsyat. YHS Jakarta akan mengekspansi kota ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Pakai orang-orang muda, pakai orang-orang tua, pakai seluruh jemaat ini sebagai umat perjanjian baru. Haleluya. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan senang bersamamu, Bapa. Kami terima otoritas dan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Karena Ruach HaKodes tinggal, diam, memberdayakan, menguasai, menuntun hidup kami, memberi kami karunia, dan terus mengurapi kami untuk perkara besar terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesua Masiah, semua teriakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Raja kita. Silahkan duduk. Selamat hari Minggu. Kita akan berdoa untuk mengumpulkan persembahan kita yang kedua. Terima kasih Bapak yang baik buat firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan pada hari ini Tuhan. Mengucap syukur untuk Pastor Hans yang sudah menjadi pengkhotbah hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau berkati kehidupannya lebih dahsyat lagi dan pakai dia jadi alat kemuliaan-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan, sebab Tuhan telah terlebih dahulu berikan yang terbaik buat kami. Dalam nama Yesus, amin. Semua bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Woo! Come on, clap your hands, yes Jakarta, like that. Woo! In your name we believe, Lord. Mari dengan segenap hati katakan, God is fighting for us, God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken.
yang ada di rumah, yang bergabung melalui live Zoom. Bersama jemaat di gereja ini semua diberkati. Keluarga Ibu Fani, keluarga Pak Johannes, keluarga Pak Lexi, keluarga Pak Eben, keluarga Ibu Natali, keluarga Ibu Yanti, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua jemaat Tuhan, kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Terimalah dan nikmatilah segala berkat dari Bapa Yahweh, berlimpah-limpah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memberkatimu mulai hari ini sampai selamanya. Diberkati pernikahanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak-anakmu, diberkati studimu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, diberkati seluruh kehidupanmu. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati dengan iman, sama-sama katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Minggu. Happy Sunday. God bless you.